Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tika Melani dari perwakilan kelompok B2 Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini kita akan membahas mengenai uji enzim. Baik, kita akan masuk ke dalam topik bahasan. Pertama, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Kedua, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Ketiga, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Keempat, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Dan yang terakhir, pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Sebelumnya, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, ada tabung reaksi, pipet Pasteur, pipet volumetrik, gelas kimia, penangas air, larutan NaCl 0,9%, larutan Lugol 1%, larutan amilum 1%, dan yang terakhir larutan enzim amilase. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, kita siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Siapkan 3 tabung reaksi yang berbeda untuk dimasukkan 0,5 ml larutan enzim amilase. Setelah itu, pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung enzim amilase. Pasangan pertama, masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi es. Pasangan kedua pada suhu kamar. Dan pasangan ketiga pada suhu 100 derajat Celcius. Biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik dan tetap mempertahankan pada suhu masing-masing. Selama bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Lalu, setiap 1 menit kemudian, ambillah 5 tetes larutan campuran enzim dengan amilum dan tambahkan larutan Lugol 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna ungu, berarti hasilnya positif. Sedangkan jika terbentuk warna lain, maka hasilnya negatif. Lakukan percobaan penetesan larutan campuran enzim dengan amilum dan penambahan larutan Lugol sampai mendapatkan hasil negatif atau sampai larutan campuran habis. Kesimpulannya yaitu, waktu pemanasan mempunyai pengaruh terhadap aktivitas dan intensitas warna enzim. Semakin lama waktu pemanasan, maka intensitas warna akan semakin gelap karena aktivitas enzim akan semakin turun dan enzim akan terdenaturasi. Berikutnya, kami tampilkan hasil dokumentasi praktikum kami. Kita beralih ke uji yang kedua, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Sebelumnya, siapkan alat dan bahan yang digunakan ya. Ada tabung reaksi, pipet Pasteur, pipet volumetrik 5 ml, lalu bahan yang digunakan ada larutan amilum 1%, larutan enzim amilase, larutan NaCl 0,9%, larutan Lugol 1%, larutan HCl1N, dan larutan NaOH1N. Kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum ke dalam tiap tabung reaksi. Lalu, siapkan 3 tabung reaksi yang berbeda. Tabung pertama diisi dengan 0,4 ml larutan enzim dan 0,1 ml HCl1N. Tabung kedua, masukkan 0,4 ml larutan enzim dengan 0,1 ml NaCl 0,9%. Dan tabung ketiga, masukkan 0,4 ml larutan enzim dan 0,1 ml NaOH1N. Setelah itu, pasangkan setiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung enzim amilase. Lalu jangan lupa
Tuang larutan amilum ke dalam tabung yang berisi larutan enzim. Campur dengan baik dan bersamaan dengan itu segera catat waktunya. Ingat, setiap 1 menit ambil 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan lugol 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna ungu, hasilnya positif, jika warna lain, maka hasilnya negatif. Baik, kesimpulan untuk uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim yaitu seluruh enzim peka terhadap perubahan pH. Enzim menjadi non-aktif jika diperlukan pada asam basa yang sangat kuat. Di luar pH optimum, kenaikan atau penurunan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Kita lanjut yuk ke uji yang ketiga, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet volumetrik, pipet tetes, larutan amilum 1%, larutan enzim amilase, larutan NaCl 0,9%, larutan lugol 1%, aseton, larutan Pb asetat 2%, dan yang terakhir larutan AgNO3 2%. Masuk ke prosedur kerja. Pertama, siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu, masukkan 3 ml larutan amilum ke dalam tiap tabung reaksi. Selain itu, siapkan juga 4 tabung reaksi yang berbeda. Tabung pertama, masukkan 0,5 ml larutan enzim dan 3 tetes aseton. Tabung kedua, masukkan 0,5 ml larutan enzim dan 3 tetes AgNO3 2%. Tabung ketiga, masukkan 0,5 ml larutan enzim dan 3 tetes Pb asetat 2%. Yang terakhir, tabung keempat, masukkan 0,5 ml larutan enzim dan 3 tetes NaCl 0,9%. Selanjutnya, pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, campur dengan baik, dan segera catat waktunya. Setiap 1 menit, ambil 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan lugol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Jika positif, maka terbentuk warna ungu. Sedangkan jika hasil negatif, maka terbentuk warna selain ungu. Lakukan percobaan penetesan campuran enzim dengan amilum dan penambahan tetesan lugol sampai mendapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap tabung campuran. Kesimpulan yang didapat, inhibitor dapat menghambat kerja enzim untuk menghidrolisis amilum menjadi gula prereduksi. Jika hasil tetap positif, berarti reagen yang dicampurkan sebagai inhibitor yang menghambat ditandai dengan warna ungu. Sedangkan negatif bisa dapat kemungkinan salah satu reagen bersifat inhibitor logam, yang dimana sifatnya reversible non-kompetitif, yang membuat enzim terdenaturasi sehingga kehilangan fungsi enzim dengan ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning. Selanjutnya kita masuk ke uji yang keempat, yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tabung reaksi, beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, dan stopwatch. Bahan dan reaksi yang diperlukan yaitu larutan amilum 1%, larutan lugol 1%, larutan enzim amilase, dan yang terakhir Aquades. Yuk kita simak ke prosedur kerjanya. Pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum ke dalam tiap tabung reaksi. Siapkan 5 tabung reaksi lainnya yang bersih dan kering. Tabung pertama, masukkan 0,5 ml larutan enzim. Tabung kedua, masukkan 0,4 ml larutan enzim dan 0,1 ml NaCl. Tabung ketiga, masukkan 0,3 ml larutan enzim dan 0,2 ml NaCl. Tabung keempat,
masukkan 0,2 ml larutan enzim dan 0,3 ml NaCl. Dan yang terakhir, tabung kelima, masukkan 0,1 ml larutan enzim dan 0,4 ml NaCl dengan konsentrasi NaCl sebesar 0,9%. Kemudian, pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim. Tuang larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, campur dengan baik, bersamaan dengan itu segera catat waktunya. Setiap 1 menit, ambil 5 tetes campuran enzim dengan amilum, lalu jangan lupa tambahkan 2 tetes larutan lugol 1%. Amati warna yang terbentuk. Jika hasilnya positif, maka terbentuk warna ungu. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka akan terbentuk warna selain ungu. Lakukan penetesan ulang campuran enzim dengan amilum serta penambahan tetesan larutan lugol sampai terbentuk hasil negatif atau sampai larutannya habis. Kesimpulan dari pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim yaitu uji ini membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatik sampai batas tertentu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Yang terakhir, kita masuk ke pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tabung reaksi, beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, stopwatch, larutan amilum 1%, larutan lugol 1%, larutan enzim amilase, dan aquades. Mari kita ke prosedur kerjanya. Pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 0,5 ml larutan enzim ke dalam tiap tabung reaksi. Selain itu, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung pertama, masukkan 3 ml larutan substrat atau larutan amilum 1%. Tabung kedua, masukkan 2,5 ml larutan substrat dan 0,5 ml aquades. Tabung ketiga, masukkan 2 ml larutan substrat dan 1 ml aquades. Tabung keempat, masukkan 1,5 ml larutan substrat dan 1,5 ml aquades. Tabung terakhir yaitu yang kelima, masukkan 1 ml larutan substrat dan 2 ml aquades. Kemudian, pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim. Tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik, bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Setiap 1 menit, ambil 5 tetes campuran enzim dengan amilum, lalu tambahkan larutan lugol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif. Selain warna tersebut berarti negatif. Lakukan percobaan penambahan 5 tetes campuran enzim dengan amilum serta larutan lugol sampai mendapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan. Kesimpulan yang didapat yaitu pada konsentrasi substrat tetap dalam batas tertentu, laju suatu reaksi enzimatik meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Hal ini berarti makin banyak enzim sampai batas tertentu, maka makin banyak substrat yang terkonversi karena makin tinggi aktivitas enzim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.